Harapan saya mohon dibantu untuk kemasan gula cetak yang dihasilkan dari kebun petani daerah Cilongok untuk memenuhi target pangsa pasar lokal. Karena kebutuhan pasar lokal masih sangat kurang tercapai dengan kebutuhan gula kelapa yang murni, yang organik. Terus ada gula yang untuk ekspor, gula semut itu bangsa Eropa. Sebenarnya di Indonesia juga orang yang pada di hotel, orang kaya-kaya kan sekarang pada takut kena gula. Itu kan gula semut, konsumsi lokal juga masih sangat luar biasa, banyak kebutuhan tersebut. Dengan itu aku sangat-sangat memohon dengan pemerintah bantuan kemasan, karena kita kurang paham kemasan yang kayak apa yang bagus. Bibitnya juga, bibit ini dari misalnya ya, Stevie Pak dari dari Manado, BRNP. Minta tolong juga bantuannya juga untuk pemikiran benih yang bagus untuk kualitas nira. Seperti itu Pak. Terima kasih. Gimana Pak Kadis ini? Kayak permohonan beliau nih, kira-kira mau bagaimana langkahnya nih? Saya kira kita dari pemerintah kabupaten sangat mendukung sinergi ini dengan adanya nanti bantuan kelapa ganja dengan produksi nira tinggi, kemudian pendek. Saya kira sangat membantu teman-teman penderes sehingga menghindari kecelakaan. Kemudian yang kedua, permohonan soal alat pengepres, packaging, saya kira juga penting. Dan memang kita akan meneruskan seluruh permohonan ini untuk bisa mewujudkan harapan dari masyarakat. Bu Kepala Balai nih, kedatangan pertama kayaknya baru kali ini ya Bu. Iya, Kesannya gimana dan termasuk disambutkah ini permohonan dari Pak Kaji ini? Tentunya luar biasa Pak, melihat potensi yang ada di Kabupaten Banyumas ya. Sudah beberapa lokasi yang kita kunjungi dan terlihat perekonomian yang bagus, dan ternyata salah satu penopang perekonomian adalah gula kelapa. Nah, pasarnya ada, pengolahnya ada, off-takernya ada. Sementara untuk tanaman sumber nira itu banyak tanaman yang sudah tua dan sudah tinggi, jadi perlu diremajakan. Nah, kita perlu bahan tanaman dari varietas unggul, dan kami di BRNP, khususnya di BRNP Tanaman Pharma yang lokasi kantor kami di Manado, itu kami punya varietas-varietas yang bisa kami rekomendasikan untuk dijadikan sebagai benih yang nantinya dikecambahkan dan ditanam untuk menggantikan tanaman-tanaman tua yang nantinya untuk kelapa ganja 18 bulan setelah ditanam itu sudah ada manggar yang bisa disadap. Selain itu kami juga akan melanjutkan evaluasi dengan beberapa koleksi kami varietas unggul yang punya potensi besar sebagai sumber nira. Tentunya varietas unggul yang lambat bertambah tinggi, cepat berbuah. Di antaranya ada kelapa bidong yang sementara ini akan kami terus evaluasi supaya bisa kita rekomendasikan dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Mungkin itu dari saya. Gitu. Nih Pak Kaji, terakhir ini kan Cilongok lagi meriah nih Pak Kaji. Adanya kabar yang sesuatu lah ini dengan Pak Kaji, kondisi kerawan beliau dari Pak Kadis dan Balai ini ternyata ini hanya istilahnya menjadi penyemangat atau bagaimana nih Pak? Pasti sebenarnya penghasil gula kelapa di daerah Banyumas khususnya Cilongok kecamatan itu hasilnya sangat tinggi banget. Itu per hari itu aja sekarang kondisi kelapa yang tinggi-tinggi aja itu bisa mencapai 1000 ton per hari. Seharinya Pak? Sehari 1000 ton, sebulan ya. Berarti 30.000 ton ini? 30.000 ton. Wah, luar biasa. Nah, kenyataannya kan kadang-kadang ada berita yang kadang-kadang menakut-nakutkan makan gula kelapa sehat apa enggak. Tolong dong, itu kalau gula yang murni, yang organik itu pasti aroma kuat. Satu, rasa lembut, di perut nggak bakal mengganggu. Bahkan orang kena gula pun aman. Seperti itu Pak. Berarti aromanya wangi, soft, alami juga. Siap. Itu tanda-tanda dari gula yang asli. Yang murni asli. Oh, yang murni asli gitu. Oke, terima kasih Pak Kaji, Pak Kadis, Ibu, terima kasih, sukses semuanya.